Okay, it's okay now. We've been record this meeting. This is the 14th meeting about the presentation about all of your tasks. Okay, and this will managed by moderator that I have been choosing. Okay, and I give now to firstly for Andreas to start this meeting. Okay, thank you, sir, for the time. Here we will presented the first material from Adesara. Adesara, you can start the share screen now. Oke, saya akan mulai presentasi. Terima kasih pada moderator atas kesempatannya. The first, my topic is original symbol and shape of element electronics for routine task 1. The first topic is resistor. Resistors or barriers are passive electronics components that function to inhibit and regulate electric current in an electronic circuit. Pada gambar bisa kita lihat tipe-tipe resistor, yaitu yang pertama ada resistor nilai tetap, variable resistor, LDR or light depending resistor, and thermistor. Ada yang NTC dan VTC. The next is capacitor. Capacitors are passive electronic components that can store energy or electric charge for a while. Berikut juga gambar saya sertakan tipe kapasitor yang ada itu ada kapasitor biasa non polaritas, kapasitor elektronik yang memiliki polaritas, dan variable kapasitor. The next topic is inductor. Inductor, or also called coil, is a passive electronic component that functions as a frequency control, filter, and also as a coupling device or connector. Berikut juga gambar-gambar saya sertakan dengan tipe-tipe induktor, yaitu induktor nilai tetap dan variabel induktor. The next is diode. Diode is an active electronic component whose function is to conduct electric current in one direction and inhibit electric current from the opposite direction. Tipe-tipenya ada dioda penyearah, dioda Zener, LED or light emitting diode, dioda foto, SCR or silicon control rectifier, dan laser diode. The next is transistor. Transistor is an active electronic component that has many functions and is a component that plays a very important role in this modern electronic world. Berikut gambar-gambar transistor beserta simbolnya. The next is IC. IC or integrated circuit is an active electronic component consisting of a combination of hundreds or even millions of transistors, resistors, and other components that are integrated into an electronic circuit in a small package. Berikut juga saya sertakan gambar dan simbol dari IC. The last is switch. Switch is a component used to connect and disconnect electricity. In electronic circuits, switches are often used as on or off in electronic equipment. Berikut juga saya sertakan gambar dan simbol dari switch. That's all for my presentation. Thank you very much, and I give back to moderator. Thank you. Okay, thank you, Sarah, for the presentation. Now we will enter the second section. It's all about the question and answer section. If there is any friends or there is any question, please give it to our friend Sarah. Thank you.
Maybe I want to ask for Sarah. Okay, Walida, time is yours. In the PPT that is presented by Sarah, is stated that the transistor has many functions and plays an important role, but it doesn't explain more about it. So can you explain more about the important function and the role in the question? Okay, thank you, Walida, for the question. Maybe we can collect the question first, and then we will give time to Sarah to give the answer from the question. Is there is any question more from our friend? To us, Okay, Siti. when we connect a parallel plate capacitor to a voltage source, this capacitor will slowly charge. My question is, does the capacitor flow even though it's an open circuit? Then what is the difference when the capacitor is traversed by DC current and AC current? Okay, thank you, Siti, for the question. Maybe we can take more question because we have still a lot of time. Okay, I want to ask Andres. Okay, Ali, time is yours. Okay, that's my question from dari Sarah. What is the difference between a capacitor and an inductor, but in terms of benefits or otherwise? Thank you. Okay, Sarah, is the question is enough or we will take more question again? I think that's enough. Okay, thank you for all of my friend. Maybe we give a time to Sarah to give the answer from the couple question we have. Oke, jika ada teman-teman yang lain masih ingin bertanya, mungkin bisa dikirimkan atau dituliskan ke LMS kita yaitu psikologi agar pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab oleh Sarah nantinya. Terima kasih. Oke, untuk menghemat waktu, mungkin Sarah sudah bisa mulai mencoba menjawab pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Silakan Sarah. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin pertanyaan yang pertama dari Walida akan coba saya jawab lebih dahulu. Pertanyaannya, saya diminta untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi dan peran penting dari transistor. Mungkin saya akan menjawab dengan bahasa Indonesia saja agar lebih mudah. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus atau switching, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya, BZT atau tegangan inputnya FET, memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Dalam analog, transistor digunakan dalam amplifier atau penguat. Rangkaian analog melingkupi pengeras suara, sumber listrik stabil atau stabilisator, dan penguat sinyal radio. Dalam rangkaian-rangkaian digital, transistor juga digunakan sebagai saklar berkecepatan tinggi. Beberapa transistor juga dapat dirangkai sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai logic
gate, memori, dan fungsi rangkaian lainnya. Nah, bagaimana menurut Walida? Baik, thank you for the answers, and I think it's enough. Okay, thank you, Walida. The next question for Siti. Pertanyaannya, perbedaan ketika pertama itu ketika kita menghubungkan kapasitor potensi jajar ke sebuah sumber tegangan, maka perlahan kapasitor ini akan terisi muatan. Pertanyaan saya adalah, apakah pada kapasitor tersebut mengalir arus walaupun sifatnya open circuit, lalu apa perbedaannya saat arus DC dan arus AC? Jawaban saya mungkin agak sedikit panjang. Jadi arus listrik akan mengalir dari satu titik ke titik lain selama ada beda potensial listrik antara dua titik tersebut. Arus berhenti mengalir ketika dua titik memiliki potensial yang sama. Ketika kapasitor masih kosong dihubungkan dengan baterai atau sumber arus DC lainnya, maka plat kapasitor yang dihubungkan dengan kutub positif baterai memiliki tegangan listrik lebih rendah daripada kutub positif baterai. Sementara plat kapasitor yang dihubungkan dengan kutub negatif memiliki tegangan yang lebih tinggi dari kutub negatif. Akibatnya, ada arus mengalir dari kutub positif ke salah satu plat kapasitor, lalu ada arus mengalir dari plat kedua kapasitor ke kutub negatif baterai. Karena dua plat kapasitor terpisah, maka arus dari kutub positif yang mengalir ke plat kapasitor akan berhenti di plat. Akibatnya, plat kapasitor tersebut terkumpul muatan positif. Sebaliknya, karena plat kedua kapasitor hanya dihubungkan dengan kutub negatif baterai, maka akibatnya ada arus yang mengalir dari plat tersebut ke kutub negatif baterai. Maka plat tersebut bermuatan negatif. Lalu kita dapatkanlah dua plat yang memiliki muatan berbeda tanda. Ketika muatan mulai mengisi plat kapasitor, maka potensial listrik mengandung muatan positif makin naik dan potensial listrik plat muatan negatif makin turun. Ketika potensial plat positif menjadi sama dengan tegangan kutub positif baterai sehingga arus berhenti. Kasus yang sama, tegangan plat yang mengandung muatan negatif mengecil dan sama dengan kutub negatif baterai. Dan arus pun berhenti. Jadi ketika kapasitor kosong dihubungkan dengan baterai, maka muncul arus sesaat dan kemudian berhenti setelah kapasitor penuh. Saat kapasitor sudah penuh, arus tidak bisa lagi diberikan ke kapasitor. Lalu perbedaan antara arus DC dan AC yang dilewati pada kapasitor, arus DC hanya searah, ketika dihubungkan ke kapasitor, arus DC fungsinya mengisi kapasitor terus. Tetapi kalau kapasitor sudah penuh, kapasitor tersebut tidak lagi menerima muatan. Arus AC arahnya bolak-balik, pada setengah periode arus AC memberi muatan pada kapasitor. Pada setengah periode berikutnya, arus AC menarik muatan dari kapasitor. Sekian dari jawaban saya, bagaimana menurut Siti? Thank you, Sarah, for the answer. I think it is clear enough. Thank you for Siti. Now the last question. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ali. Mungkin tadi Ali bertanya apa perbedaan antara kapasitor dan induktor. Menurut saya, perbedaan dari kapasitor dan induktor adalah kapasitor menyimpan medan listrik, sedangkan induktor menyimpan medan magnet. Lalu kapasitor adalah sirkuit terbuka untuk DC, dan induktor adalah sirkuit pendek untuk DC. Lalu dalam rangkaian AC, untuk kapasitor, tegangan naik pada elemen di saat 0, sedangkan untuk induktor, tegangan turun pada elemen hampir 0. Lalu yang terakhir, energi yang disimpan dalam kapasitor dihitung dalam bentuk voltase atau setengah dikali C Q kuadrat dan dilakukan dalam hal arus untuk induktor setengah dikali L I kuadrat. Sekian dari jawaban saya, bagaimana menurut Ali? Okay, thank you Sarah for the answer. I think the answer is enough. Oke, terima kasih Ali. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sarah atas jawabannya. Mungkin itu saja yang akan disampaikan oleh Sarah dalam presentasi kita kali ini. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, mohon maaf.
Mungkin kita bisa lanjutkan ke presenter berikutnya, yaitu saya sendiri. Untuk moderator Ayurinka, saya persilakan. Okay, thank you for Andreas. Now we will enter the second presentation by Andreas. For Andreas, you can start the share screen now. Okay, thank you. Thank you, Ayu, for the time. Here I am Andreas Simanjuntak. Wanna presented my task is about routine task 2, and my name is Andreas Simanjuntak with name 42031511035. For this presentation today, we have two content here. First is about the first question is about various switches and show the picture and description. And the second topic is conflict types or electrical safety. We will enter the first question is about give various switches and show the picture and description. First, the switch is number one is push button switch. Push button switch or switch is a type of two position switch that can be connected to flow of electricity current. When the user press the button and after being released, it turns the off position. This type of switch is widely used in an electronic circuit that are combined with a looking circuit. And this is the picture and symbol for the push button switch. The second switch is a toggle switch. This is the pictures and symbol. Toggle switch or switch that is actuated by a lever or toggle that is tilted to one of two or more positions to connect and disconnect electricity. Usually, this toggle switch is designed to stay in the one position, but there are also types of lever switch that have an internal spring system to return the lever to a certain position. The third switch is a selector switch. A selector switch is a switch that is operated by rotating and usually used in the circuit that requires several choice of position. It's in on and off condition ranging from 2, 3, 4, and more. User can be rotate manually using their finger to determine at a certain position. The selector switch is often applied to the power supply to select the desired voltage, such as a temperature selection function in the oven, testing on ohm, volt, and ampere on a multimeter, and so on. In the general, the contact of lever of this selector switch stays in the one position only. However, there are also that have an internal spring system to return it to its original position if there is no one holding it. For example, selector switch on the car starter. And this picture and symbol for the selector switch. The fourth is a limit switch. This is the picture and symbol. Limit switch is a switch that is widely used in the several types of machine for industrial automation purpose. At the end of the limit switch lever, there is small roller bearing with the function keep and the machine moving in the desired direction and preventing wear on limit switch lever. Limit switch on limit switches are usually used to control the machine as a part of security control system, locking, or to count objects that pass through the point. Basically, a limit switch consists of an actuator or a lever that is mechanically linked to the group of contacts.
If there is an object in contact with an actuator, the limit switch will operate the contacts to connector or disconnect the electric current. Next, we will enter the second question is types of electrical safety. First, we have MCB or miniature circuit breaker. Here's the picture of MCB. MCB is an electric current safety device from overload and short circuit. There are two important components in the MCB, namely thermis as a safety material from overload and electromagnetic relays as a protection from short circuit. The advantages of using MCB include 1. Can secure or disconnect all phases of a three-phase circuit even if there is a short circuit in one only phase. Second is can be reused after the security process occurs due to the short circuit or overload. Third is has a good response in the event of disturbance such as a short circuit and overload. Next we have MCCB or molded case circuit breaker. Here's the pictures of it. Mold case circuit breaker has the same function as MCB because it can protect electric current from overload or short circuit. What distinguishes MCCB and MCB is that the ability to cut current which can be adjusted according to desired load limit. MCCB is also default to three-phase base circuit such as a PHB and three-phase electric motor control system. In the industrial world, MCCB can also be caught by brake. Third, we have ELCB or earth leakage circuit breaker. Here's the picture of it. Earth leakage circuit breaker is an electric current safety device in the event of a leakage of electric current or voltage in the electrical installation circuit. The purpose of current leakage is the current of come out not at the required load. For the example, the coming current to the human who are electrocuted. In other words, LCB is used as a human safety from touch voltage and leakage current. The way LCB works is as follows: when the phase current leak, they directly connected to the ground of cable. Because something dangerous happen, the LCB will cut the current. And here we have ACB. It's an electrical safety device that can secure the flow of electricity with an air arc extinguisher. Air at atmospheric pressure is used as a damper for arcs that arise due to the switching process or disturbance such as short circuit. And next we have OCB, oil circuit breaker, is an electrical safety device which is useful for safety spark that arise due to the inference. OCB works when an arc occurs, then the oil in the OCB will turn into oil vapor and the arc will be surrounded by the oil vapor bubbles. And the last we have VCB or vacuum circuit breaker. VCB is an electrical safety that serves a safety arc. The difference between OCB and ACB is that in the FCB there is a vacuum to secure the arc when it is open, so it can isolate the relationship after the spark occurs. That's all for my presentation. I will give it back to moderator. Thank you. Okay, thank you for Andreas. Now we will enter to the question and answer session. If there are any questions from our friends, please welcome. Excuse me, I wanna ask. Okay, please, Cecilia. So earlier you have explained the type of circuit safety. So in my question is, how does the electricity safety work? Okay, thank you for the question, Cecilia. For Andreas, is there clear for you the Cecilia question? Okay, thank you for the question, Cecilia. Mohon maaf, saya akan mencoba menjawabnya dalam bahasa Indonesia. Bisa saya simpulkan tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kerja dari electrical safety atau keamanan dalam sirkuit. Prinsip kerjanya sangat sederhana.
yaitu ketika ada arus yang lebih, maka arus lebih tersebut akan menghasilkan panas pada kepingan bimetal dari komponen listrik. Nah, saat terkena panas, komponen ini akan melengkung atau bimetal ini akan melengkung sehingga memutuskan kontak dari switch atau trip yang sudah kita pasangkan sehingga dia akan langsung mati dan mencegah konslet atau kebakaran. Terima kasih. Apakah cukup jelas untuk Cecilia? Alright, thank you for the explanation. Oke, bagi teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Excuse me, Ayu, I wanna ask something. Oke, please Jilan. So, for Andreas, you have explained about the limit switch. So, limit switch is used in industrial machine. And then, can you give to me the example of industrial machine which use this limit switch? Thank you. Oke, thank you Jilan. For Andreas, jika sudah bisa menjawabnya, saya persilahkan. Oke, terima kasih Jilan atas pertanyaannya. Mohon maaf sekali lagi, saya akan menjawabnya dalam bahasa Indonesia. Jadi tadi pertanyaannya adalah limit switch ini biasanya digunakan dalam mesin industri apa? Nah, jadi limit switch ini sering digunakan pada pintu gerbang otomatis yang dimana kalau kita tahu jika gerbang itu sudah ingin dibuka, dia akan ditekan limit switch-nya dan motor listrik yang membuka gerbang tersebut akan berjalan. Nah, sampai gerbang itu betul-betul dalam posisi terbuka, limit switch akan otomatis menghentikan pergerakan motor mesin agar memberhentikan pergerakan dari pintu, dan seperti itulah kurang lebih cara kerja dan contoh dari limit switch ini. Apakah cukup jelas untuk Zilan? Okay, your answer is clear. Thank you. Oke, thank you for Jilan and Andreas. Sekali lagi, untuk satu pertanyaan lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Want to ask? Oke, please Hani. Based on the PPT previous and have explained about MCB, can we use AC MCB for DC current? Okay, thank you for the question, Ani. For Andreas, you can answer the any question. Baik, terima kasih Siti atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya dalam bahasa Indonesia. Apakah MCB dapat digunakan dalam AC dan DC? Karena proses arc burning dan arc extinguish yang berbeda antara AC dan DC, kemampuan pemutus sirkuit AC dan DC dengan nilai rating yang sama untuk memutuskan satu daya DC tidaklah persis sama. Salah satu utama untuk perlindungan operasi, kesalahan melangkahi adalah untuk menggunakan pemutus sirkuit AC bukan pemutus sirkuit DC. Tindakan sesaat ini memutus sirkuit berdasarkan prinsip pelepasan magnetik di bawah yang tetap nilainya sama. Nilai aktual pemutusan sirkuit AC di sirkuit DC lebih tinggi daripada memutuskan sirkuit DC. Jadi kesimpulannya MCB bisa digunakan tapi dengan nilai yang berbeda karena MCB sendiri memiliki batasan dalam pengukuran arus listrik berlebih yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk Siti. Terima kasih. Apakah cukup jelas? Thank you for the answer. It's clear enough. Okay, thank you for Andreas and Siti Hanifa. Karena waktunya sudah tidak ada lagi untuk presentasi Andreas, namun bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa ditanyakan melalui LMS kita, yaitu psikologi. Oke, sekian presentasi dari Andreas. Saya sebagai moderator ingin meminta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi bagi teman-teman. Sekarang saya akan serahkan ke moderator berikutnya. Selamat siang. Okay, thank you for the previous presenter.
Okay, I'm Jojo Rima as a moderator for Ayu Irinka presentation. For Ayu, you can start your presentation according specified the time. Okay, thank you for Jojor as a moderator. Now I'm here, Ayurin Kasari Berubinting. I will presentation about our routine task tree, namely resistor. The question is, find the resistor value for given color. Before we answer the question, we must know what is the resistor. Resistor is a device that has electrical resistance and that is used in electric circuit for protection, operation, or current control. Jadi resistor itu merupakan sebuah perangkat yang memiliki hambatan listrik dan yang digunakan dalam sirkuit listrik untuk perlindungan operasi atau kontrol arus. On the resistor, there is a term for color bands. As shown in the figure, this band is band A or the first digit, this band is band B or the second digit, and this band is band C or multiplier, and the last band is band D or percent tolerance. And how to read the color band on the resistor, namely with a color code. Here, I attach table of the color code. Jadi untuk membaca pita warna pada sebuah resistor, ini kita menggunakan sistem kode warna. Di mana ini saya lampirkan tabel warna. Jika warna pita berwarna hitam, maka untuk digitnya bernilai 0, multipliernya bernilai 10 pangkat 0 atau 1, dan dia tidak memiliki toleransi. Dan jika warnanya coklat, maka digitnya bernilai 1 dan mempunyai multiplier 10 pangkat 1, dan dia memiliki toleransi sebesar 1%. Jika berwarna merah, maka nilai digitnya sama dengan 2, dan nilai multipliernya 10 pangkat 2, dan memiliki toleransi sebesar 2%. Dan jika berwarna orange, maka digitnya bernilai 3, dan multiplier bernilai 10 pangkat 3, dan tidak memiliki persen toleransi. Dan jika warna pitanya berwarna kuning atau yellow, memiliki nilai digit sebesar 4 dan nilai multiplier sebesar 10 pangkat 4 dan tidak memiliki persen toleransi. Dan jika warna hijau memiliki nilai digit sebesar 5 dan nilai multiplier sebesar 10 pangkat 5 dan mempunyai persen toleransi sebesar 0,5%. Dan jika berwarna biru or blue mempunyai nilai digit sebesar 6 dan nilai multiplier sebesar 10 pangkat 6 dan memiliki toleransi sebesar 0,25%. Jika berwarna ungu, maka memiliki nilai digit sebesar 7 dan nilai multiplier sebesar 10 pangkat 7 dengan persen toleransi 0,1%. Jika berwarna abu-abu or gray, maka nilai dari digitnya sebesar 8 dan nilai dari multipliernya sebesar 10 pangkat 8 dan tidak memiliki persen toleransi. Dan jika warna putih, maka nilai digitnya sebesar 9 dan multipliernya sebesar 10 pangkat 9 dan juga tidak memiliki persen toleransi. Untuk warna gold, tidak memiliki nilai digit, namun memiliki nilai multiplier sebesar 10 pangkat minus 1 dan memiliki nilai persen toleransi sebesar 5%. Begitu juga dengan berwarna silver, tidak memiliki digit, namun memiliki multiplier sebesar 10 pangkat minus 2 dengan persen toleransi sebesar 10%. Dan yang tidak berwarna, bagi pita yang tidak berwarna, tidak memiliki nilai digit dan multiplier, namun memiliki toleransi sebesar 20%.
Oke, sekarang kita bisa menjawab soal dari rutin task tree kita. Saya jawabnya dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti. Pada gambar pertama, gambar resistor pertama, pita pertama itu berwarna orange, yaitu ini. Maka itu sebagai digit yang pertama, maka nilainya sebesar 3. Pita kedua yaitu berwarna putih sebagai digit kedua, or band B, dengan nilai sebesar 9%. Dan pita ketiga berwarna orange itu sebagai multiplier dengan nilai 10 pangkat 3. Dan pita terakhir yaitu warna emas sebagai persen toleransi dengan nilai 5%. Jadi dari sini kita dapat nilai dari resistor pita tersebut yaitu 39.000 ohm plus minus 5%. Untuk gambar yang kedua, yaitu pita pertama dari atas, yaitu warna kuning or yellow sebagai first digit. So the value is 4. And the second band is violet as the second digit. The value is 7. And the third band is black. The value is 10 to the power of 0 as multiplier. And the last band is gold as percent tolerance. The value is 5. So the value of this resistor is 47 ohm plus minus 5%. Oke, the gambar nomor ketiga yaitu pita pertama yaitu warna coklat dari atas. Maka ini sebagai digit pertama yaitu bernilai 1. Pita kedua yaitu warna hijau. Maka sebagai digit kedua yaitu nilainya 5. Pita ketiga yaitu berwarna merah, maka itu sebagai multiplier yaitu nilainya 10 pangkat 2. Dan pita terakhir yaitu berwarna emas, maka itu sebagai persen toleransi yaitu senilai 5%. Jadi kita tahu nilai resistansi pada resistor ini sebesar 1.500 ohm plus minus 5%. Pada gambar keempat resistor, pita pertama yaitu dari bawah, yaitu berwarna coklat, maka itu sebagai digit pertama dengan nilai 1, pita kedua berwarna hitam, sebagai digit kedua yaitu bernilai 0, dan pita ketiga juga berwarna coklat, namun sebagai multiplier yaitu nilainya 10 pangkat 1, dan pita terakhir yaitu berwarna emas dengan nilai 5%. Maka dari sini kita tahu bahwa nilai dari resistansi pada resistor ini adalah 100 ohm plus minus 5%. Untuk gambar yang kelima, pita pertama pada resistor ini yaitu berwarna merah sebagai digit pertama yaitu bernilai 2. Pita keduanya juga berwarna merah yaitu sebagai digit kedua dengan nilai yang sama yaitu 2. Pada ketiga juga berwarna merah, namun di sini dia sebagai multiplier dengan nilai 10 pangkat 2. Dan pita terakhir itu berwarna emas yaitu sebagai persen toleransi dengan nilai 5%. Maka dari sini kita dapat nilai resistansi pada resistor ini yaitu 2.200 ohm plus minus 5%. Untuk gambar yang terakhir, gambar resistor yang terakhir, pita pertama itu berwarna kuning dengan nilai 4 sebagai digit pertama, dan pita kedua berwarna violet sebagai digit kedua dengan nilai 7, dan pita yang ketiga yaitu berwarna orange, yaitu sebagai multiplier dengan nilai 10 pangkat 3, dan pita terakhir itu berwarna emas dengan nilai 5% sebagai persen toleransi. Maka dari sini kita dapat nilai resistansi pada resistor ini yaitu sebesar 47.000 ohm plus minus 5%. Okay, that's all from me. Now I am give back to the moderator. Thank you. Okay, thank you, Ayu, for the explanation. Okay, we next enter to question and answer section. For all of my friends, if there's any question, time is yours. Thank you. Excuse me, Jojor, I want to ask. Okay, Nora. Okay, so now I am Nora Damanik, would like to ask to Ayu's presentation about what does actually the tolerance in resistor refer to. Is the questions clear enough?
Yes, thank you for Nora. The question is clear enough for me. Maybe I will answer in bahasa. Jadi sebenarnya toleransi pada resistor itu adalah perubahan nilai resistansi resistor. Besarnya perubahan nilai tertera pada badan resistor. Dan perubahan nilai ini masih dalam batas wajar dan diperbolehkan. Nilai toleransi ini merupakan pembatas dan penentu kualitas resistor. Dan jika nilai pengukuran resistor masih dalam batas toleransi, berarti resistor itu masih bisa digunakan atau masih bagus. Namun sebaliknya, jika dia melewati batas dari nilai toleransi, maka resistor itu dianggap telah rusak dan tidak dapat digunakan. Apakah jawaban saya sudah cukup jelas untuk menjawab pertanyaan atas Nora? Alright, thank you Ayu for your answer. It's clear enough and it's helpful. Thank you. Okay, thank you for Nora. And if there are any question again for my friends, time is yours. Thank you. Excuse me, Jojo, I want to ask a question. Okay, Rahel, please. Okay, I'm Rahel Semorang. I would like to give a question for Ayu. So, can the resistor be installed upside down? Thank you. Okay, thank you Rahel for the question. I think jika Ayu bisa langsung menjawab pertanyaannya, waktunya saya persilakan. Terima kasih. I will try to answer Rahel question in bahasa. Ya, bisa saja resistor itu dipasang terbalik atau bolak-balik. Namun, resistor yang dimaksud di sini adalah resistor dengan resistor yang memiliki pita warna. Kenapa begitu? Karena di komponen ini merupakan komponen pasif, sehingga dia dapat dipasang terbalik. Kecuali jika kita ingin urutan pemasangan dengan memperhatikan warna gelang perlu disesuaikan saat memasangnya. Dan juga resistor ini bisa dipasang bolak-balik karena resistor ini tidak memiliki polaritas atau termasuk ke dalam non-polar, sehingga tidak masalah jika kita memasangnya bolak-balik. Apakah jawaban saya sudah cukup jelas untuk Rahel? Thank you, Ayu. The answer is clear for me. Okay, thank you, Rahel. Thank you, Rahel, for the question. Dan jika masih ada satu lagi teman saya yang ingin bertanya, waktunya saya persilakan. Terima kasih. I want to ask you. Okay, Ali, please. Okay, it's my question. In the resistor, does it only use 4 bands, or is there another type? If so, what makes it different from the 4-band resistor? Thank you. Okay, thank you Ali for the question. Jika Ayu bisa langsung menjawab, waktu saya persilakan. Okay, thank you for the question of Ali. Saya akan mencoba menjawab dalam bahasa Indonesia karena jawaban ini lumayan panjang. Jadi resistor itu tidak hanya memiliki 4 pita warna, namun ada yang 3 warna, 5 warna, dan 6 warna. Yang membedakannya yaitu pada resistor dengan 3 pita warna, dia itu hanya tidak memiliki pita penanda toleransi. Dan secara default, jika band keempatnya itu tidak ada atau kosong, maka toleransinya sebesar 20%. Sedangkan pada resistor dengan 5 pita warna, ini merupakan jenis resistor yang dibuat dengan presisi tinggi, yang memiliki tambahan pita ketiga adalah angka penting ketiga. Jadi, 3 pita pertama menunjukkan angka-angka yang signifikan, dan pita keempat itu sebagai penggali, dan pita kelima itu menunjukkan toleransi. Sedangkan resistor dengan 6 pita warna yang membedakannya dengan yang lain, yaitu biasanya resistor dengan 6 pita warna ini digunakan untuk resistor presisi tinggi juga, dan pita tambahan biasanya itu untuk menentukan koefisien suhu, or ppm per K. Apakah jawaban saya cukup membantu untuk Ali? Okay, thank you for the answer, Ayu. I think it's clear. Baik, terima kasih Ali atas pertanyaannya. Saya kira untuk sesi tanya jawab telah selesai karena kita juga memiliki batas waktu.
Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan dan ikut berpartisipasi dalam melaksanakan presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih, saya serahkan kepada moderator yang selanjutnya. Baiklah, thank you kepada Jojor. And now from the presentation by Jojor, you can start from the presentation now. Thank you. Okay, Ali, thank you for as a moderator. I am Jojo Rimaturnip, one presentation our routine task 4, and the topic is Ohm and Kirchhoff law. Sebelum kita masuk ke dalam pertanyaannya, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Hukum Ohm adalah hukum dasar yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan. Hukum Ohm ini dapat kita tuliskan rumusnya dengan V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan, I adalah kuat arus, dan R sama dengan hambatan. Sedangkan hukum Kirchhoff adalah hukum yang digunakan untuk melakukan analisis tegangan dan arah arus pada suatu rangkaian. Hukum Kirchhoff ini juga terbagi atas dua, yang mana hukum Kirchhoff 1 adalah jumlah kuat arus yang masuk dalam titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus keluar dari titik percabangan. Hukum Kirchhoff 1 ini dapat kita tulis rumusnya dengan persamaan I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Sedangkan pengertian hukum Kirchhoff 2 adalah dalam rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL atau E dan jumlah penurunan potensial sama dengan 0. Dapat kita tulis juga rumus dari Kirchhoff, hukum Kirchhoff 2 ini adalah elemen E tambah elemen I kali R sama dengan 0. Oke, kita masuk ke dalam pertanyaannya. There is two questions. The first is, find the amount of resistance value of resistor circulating or sold in the market. Make it in the form of a table. And the second question is, compose question and solution about resistor combination in US, was BN, and etc. At least 5 per student. Pertama, saya akan membahas soal yang pertama, yang dimana kita disuruh mencari nilai resistor yang biasanya dijual di pasaran. Dapat kita lihat di tabel berikut, yang dimana nomor 0201 nilai resistannya 20 ohm kali 10 pangkat 2 sama dengan 200 ohm, dengan nilai wattnya 1/20 watt. Nomor 0402 nilai resistannya 40 ohm kali 10 pangkat 2 sama dengan 4000 ohm, atau sama dengan 4 kilo ohm, dengan 1/16 watt. Nomor 0603, nilai resistannya 60 ohm kali 10 pangkat 3, sama dengan 60.000 ohm, atau sama dengan 60 kilo ohm, dengan 1/16 watt. Nomor 0805, nilai resistannya 80 ohm kali 10 pangkat 5, sama dengan 8 mega ohm, dengan nilai wattnya 1/10 watt. Nomor 1206, dengan nilai resisten 120 ohm kali 10 pangkat 6, sama dengan 120 mega ohm dengan nilai wattnya 1/8 watt. Nomor 1210, nilai resistannya 121 ohm kali 10 pangkat 0 sama dengan 121 ohm dengan 1/4 watt. Nomor 1812, nilai resistannya 181 ohm kali 10 pangkat 2 sama dengan 18,1 kilo ohm dengan nilai wattnya 1/3 watt. Nomor 2012, nilai resistannya 201 ohm kali 10 pangkat 0 sama dengan 200 ohm dengan nilai wattnya 1/2 watt. Dan yang terakhir, nomor 2512 dengan nilai resistannya 251 ohm kali 10 pangkat 2 sama dengan 25,1 kilo ohm dengan wattnya 1 watt. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua, yang dimana kita disuruh mencari permasalahan dan solusi mengenai kombinasi resistor. Berikut soal yang nomor 1. Pay attention to the electrical circuit above. The magnitude of the voltage V is. Langkah yang pertama, kita mencari, diketahuinya dapat kita lihat di gambar, bahwa resistor 1 atau R1 bernilai 16 ohm, resistor 2 atau R2 bernilai 8 ohm, resistor 3 atau R3 bernilai 6 ohm, dan electric current strength-nya atau I sama dengan 2 ampere. Dan yang ditanya pada permasalahan ini adalah voltage atau tegangannya. Kita masuk ke dalam penyelesaiannya. The first step is replacement resistor.
R1 and R2 are connected in series. So the replacement of this resistor are RA sama dengan R1 plus R2. Kita masukkan saja masing-masing nilai R-nya, yang dimana R1 sama dengan 16, R2 sama dengan 8, maka kita jumlahkan dapatnya 24 ohm. And then RA and R3 are connected in parallel. So the replacement of resistor R, kita masuk ke persamaannya, yang dimana 1 per R sama dengan 1 per RA tambah 1 per R3. Kita masukkan aja masing-masing nilainya, maka 1 per 24 tambah 1 per 6. Kemudian 1 per R sama dengan 1 per 24 tambah 4 per 24, maka dapat 5 per 24. Maka nilai R-nya itu dapat nilainya yaitu 24 per 5 sama dengan 4,8 ohm. So we can find the electrical voltage with the formula is V equal I times R, dan kemudian kita masukkan saja masing-masing nilai dari I dan R-nya, maka dapatlah hasilnya 9,6 volt. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Look at the picture of the electrical circuit on above. If the resistance in the voltage source is neglected, then the voltmeter V shows a measured voltage of. Sama seperti soal sebelumnya, kita cari dulu diketahuinya, dapat kita cari pada gambar rangkaiannya, yang dimana resistor 1 atau R itu bernilai 3,6 ohm, resistor 2 atau R2-nya bernilai 6 ohm, resistor 3-nya atau R3-nya sama dengan 4 ohm. Dan electric current-nya itu atau I bernilai 1,5 ampere. Sama seperti soal sebelumnya, yang ditanya pada permasalahannya adalah voltage atau tegangannya. Kita masuk ke dalam penyelesaiannya. The first step is replacement the resistor. R2 and R3 are connected in parallel. So the replacement of the resistor are 1 per RA sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3. Kita masukkan aja masing-masing nilai dari R-nya, maka 1 per 6 tambah 1 per 4. Kemudian 1 per RA sama dengan 2 per 12 tambah 3 per 12, maka dapat 5 per 12. Kita dapat RA-nya, yang dimana nilainya 12 per 5 sama dengan 2,4 ohm. And then R1 dan RA terhubung di dalam rangkaian series. So the replacement resistor are R sama dengan R1 tambah RA. Kita masukkan saja masing-masing nilainya, 3,6 tambah 2,4 maka dapat 6 ohm. Maka bisa kita cari electrical voltage-nya dengan menggunakan rumus V sama dengan I kali R, kita masukkan masing-masing nilainya, 1,5 kali 6 maka dapat hasilnya 9 volt. Dan contoh soal yang ketiga, look at the picture of a closed electric circuit above. If the resistance in the voltage source is neglected, then the voltmeter V shows the measured voltage of. Sama seperti soal yang sebelumnya juga, yang langkah pertama kita lakukan itu mencari diketahuinya yang dapat kita lihat pada gambar rangkaiannya, yang dimana resistor 1 atau R1-nya bernilai 3 ohm, resistor 2-nya bernilai 2 ohm, resistor 3-nya bernilai 4 ohm, dan electric current string-nya atau I-nya sama dengan 2 ampere. Dan yang ditanya pada permasalahannya adalah voltage atau tegangannya. Kita masuk ke dalam tahap penyelesaiannya. Replacement resistor. R2 and R3 are connected in series. So the replacement of this resistor are RA sama dengan R2 tambah R3. Kita masukkan masing-masing nilainya, maka 2 tambah 4 sama dengan 6 ohm. Kemudian R1 dan RA terhubung di rangkaian paralel. So the replacement resistor are 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per RA. Kita masukkan masing-masing nilainya, maka 1 per 3 ditambah 1 per 6. Kemudian 1 per R sama dengan 2 per 6 tambah 1 per 6 sama dengan 3 per 6. Dan kemudian nilai R-nya itu adalah 6 per 3, dapat hasilnya 2 ohm. Maka dapat kita selesaikan electrical voltage-nya, sama seperti sebelumnya kita gunakan rumus V sama dengan I kali R, kita masukkan masing-masing nilainya, 2 kali 2 sama dengan 4. Contoh soal yang keempat, 3 resistor will be connected in parallel. The value of each resistor is R1 equal 10 ohm, R2 equal 47 ohm, R3 equal 100 ohm. What is the replacement resistance value in the parallel circuit? Kita cari dulu diketahuinya yang dapat kita lihat dari gambar yang diberikan, di mana R1-nya sama dengan 10 ohm, R2-nya sama dengan 47 ohm, R3-nya sama dengan 100 ohm. Yang ditanya pada pertanyaan kali ini, pada permasalahan kali ini adalah nilai hambatan penggantinya. Dapat kita selesaikan dengan rumus 1
1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita masukkan masing-masing nilai R-nya, maka 1 per 10 tambah 1 per 47 tambah 1 per 100. Kita selesaikan pecahannya dengan 470 tambah 100 tambah 47 dibagi 4.700, maka 617 per 4.700. Oleh karena itu, dapatlah kita cari hasil RP-nya yang dimana sama dengan 4.700 per 617 kali ohm sama dengan 7,62 ohm. And then the last of the problem is two resistors are connected in parallel. If the value of each resistor is R1 equal 10 ohm, R2 equal 47 ohm, what is the replacement resistor value? Ini sama saja seperti soal sebelumnya, kita cari juga diketahuinya, yang dimana dapat kita lihat R1 pada gambarnya itu 10 ohm dan R2 sama dengan 47 ohm. Yang ditanya juga sama, yang dimana nilai hambatan penggantinya. Kita cari dengan menggunakan rumus RP sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 plus R2. Kita masukkan masing-masing nilainya, 10 kali 47 per 10 tambah 47. Maka RP sama dengan 470 dibagi 57 kali ohm, maka hasilnya dapat 8,24 ohm. Dan kita juga dapat membuktikan dengan cara yang kedua dengan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Maka 1 per 10 ditambah 1 per 47. Kemudian 47 tambah 10 dibagi 470, maka dapat 57 per 470. Maka RP-nya dapat kita cari dengan nilai 470 dibagi 57 kali ohm, maka dapat hasilnya 8,24 ohm. Sekian dari penjelasan saya. Pada sesi berikutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Okay, thank you for the presentation, Jojor. For the audience, if there is something a question from to ask, time is yours. Thank you. Excuse me, Ali, I want to ask about your presentation. Okay, please, Rini. We know that current in equals to current out of a circuit. So is there any condition where the incoming current is not the same as the outgoing current? If so, what are the causative factors for that? Thank you. Okay, thank you for the question, Reni. How about Jojor? Apakah bisa menjawab pertanyaannya langsung? Baik, saya akan menjawab langsung pertanyaan dari Reni. Sebelumnya, terima kasih Reni atas pertanyaannya. Yang dimana pertanyaannya adalah arus masuk dan arus keluar itu sama nilainya dari suatu rangkaian. Maka apakah ada kondisi di mana arus masuk tidak sama dengan arus yang keluar? Bila ada, apa yang menjadi faktornya? Sebelumnya dapat kita ketahui bahwa hukum pertama Kirchhoff hanya dapat digunakan jika pada muatan konstan. Jadi, faktor penyebabnya nilai arus masuk dan keluar itu tidak sama. Kita anggap saja arus masuk ke dalam sebuah lempengan dari kapasitor. Jadi, jika ada permukaan tertutup di sekitar 1 atau 2 dari lempengan tersebut, maka arus masuk melalui permukaan berbeda nilainya. Maka arus masuk dan arus keluar itu tidak sama jika salah satu penyebabnya itu tertutup lempengnya. Maka kasus ini melanggar hukum pertama Kirchhoff. Namun arus yang melalui suatu permukaan yang melingkupi seluruh kapasitor atau kedua lempeng akan memenuhi hukum pertama Kirchhoff karena arus yang masuk ke dalam salah satu lempeng akan sama besar dengan arus yang keluar dari lempeng satunya. Sekian dari jawaban saya. Apakah jawaban saya bisa menjawab pertanyaan dari Reni? Okay, I think the answer was clear enough. Thank you, Jojor. Oke, baiklah kepada teman-teman lainnya, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Excuse me, moderator. I have a question for Jojor. Okay, thank you. Okay, please, Nora. So according to the PPT of Jojor presentation just now, why should you make the proof for question number 5? Is the question clear enough? Yes, Nora. Thank you, Nora. Okay. Baik, saya akan langsung saja menjawab pertanyaan dari Nora. Mengapa saya lakukan pembuktian pada soal nomor 5?
saya lakukan pembuktian itu karena saya ingin mencari apakah nilai dari kedua cara melakukan kedua cara itu sama atau tidak. Karena tadi saya buat untuk mencari nilai hambatan penggantinya ada 2 cara. Makanya saya lakukan kedua cara itu agar kita tahu bahwa kedua cara itu mendapatkan nilai sama, agar tidak ada kesalahan. Terima kasih. Apakah jawaban saya bisa menjawab pertanyaan dari Nora? Baik, terima kasih Jojor atas jawabannya, sangat membantu. Baiklah, kepada satu orang penanya lagi, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, jika ada pertanyaannya lagi bisa ditulis di kolom psikologi. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi Jojor, dan saya sebagai moderator apabila ada kata kesalahan ataupun ada, saya mohon maaf dan saya lanjutkan kepada moderator berikutnya. Terima kasih. Okay, thank you for the previous presenter, Jojor, and for the previous moderator, Ali. So now for the next presentation, I am Nora Damanik, will be the moderator for Ali's presentation about routine task 5, about the topic voltage divider and delta G conversation with Notulis Adesara. So please you can take a note for all the questions or important things from our presentation. And for audience, I would like to tell you to prepare your questions. You can ask directly in this meeting room, or you can also write your questions in our LMS, namely Psychology. So now I give, in this presentation, there will be 2 sessions. The first is presentation the material from our presenter, and the next will be the session of question and answer session. So now I give it time to the presenter to begin the presentation. Time is yours. Okay, good afternoon, sir and my friend. I'm Muhammad Ali Ismail Siagian. Will be presentation about routine task 5, the title voltage divider and delta Y circuit conversion. Okay, the preliminary, a voltage divider is a simple circuit that divides the input voltage into several output voltage. The Y delta transformation, also written Y delta and also known by many other names, is a mathematical technique for simplifying the analysis of electrical networks. The name comes from the shape of the circuit diagram, which looks like the letter Y and the uppercase Greek letter, and respectively. Okay, for the list question, for number 1, calculate the voltage on its resistance. If a 24-volt source is used, the resistance is installed in series, it's 100 ohm. Okay, for the question number 2, determine the amount of the current in each resistance. Okay, for number 3, solve the problem present and find current from 1 to 1. And the last question, determine the amount of current in each resistance. Okay, for the answer, number 1, calculate the voltage on each resistance. If a 24-volt source is used, the resistance is installed in series, it's 100 ohm. Jadi, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kita menggunakan rumus yaitu RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sampai seterusnya atau Rn. Berdasarkan struktur di atas, rangkaian di atas, kita dapat menulis rumus bahwa RS sama dengan R1 ditambah R2. Kemudian kita masukkan masing-masing nilainya, yaitu RS sama dengan 100 ohm ditambah 100 ohm sama dengan 200 ohm.
Untuk mencari arus listriknya, kita menggunakan rumus I sama dengan E per RS, yang dimana E-nya ialah 24 dan RS yang tadi ialah 200, sehingga hasilnya bernilai 0,12 ampere. Kemudian untuk mencari tegangannya, kita menggunakan rumus I dikali R, yang dimana untuk VR1 sama dengan I dikali R1, kemudian kita masukkan masing-masing nilai menjadi 0,12 dikali 100 sama dengan 12 volt. Dan begitu juga dengan untuk VR2, yaitu I dikali R2 sama dengan 0,12 dikali 100 yang bernilai 12 volt. Oke, untuk nomor 2, determine the amount of current in each resistor. Okay, for the answer, the find current total R in the circuit. So the formula is 1 over Rp equal to 1 over R1 plus 1 over R2. And then kita masukkan nilainya, yaitu menjadi 1 per Rp sama dengan 1 per 100 ohm ditambah 1 per 100 ohm. Sehingga 1 per Rp sama dengan 2 per 100 ohm. So the Rp equal to 50 ohm. And then for the RT equal to R3 plus Rp. The RT equal to 1000 ohm ditambah 50 ohm, dan nilai RT-nya bernilai 1050 ohm. Oke, and then kemudian kita mencari total electric current in the circuit dengan rumus yaitu IT sama dengan 9 volt per 1050 ohm, yang dimana hasilnya akan menjadi 8,57 dikali 10 pangkat min 3 ampere. And then find the current strength in each resistance. For the current strength at R1 dengan rumus I1 sama dengan setengah dikali IT. Untuk current R1 ialah I1 sama dengan setengah dikali 8,57 dikali 10 pangkat min 3 ampere bernilai 4,2 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Sedangkan untuk current strength at R2 sama juga dengan rumus sebelumnya, yaitu setengah dikali 8,57 dikali 10 pangkat min 3 ampere sama dengan 4,2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Sedangkan untuk current strength at R3, kita menggunakan rumus yaitu IT sama dengan I1 sama dengan I2 sampai seterusnya. Jadi untuk I3 kita mendapatkan hasilnya yaitu 8,57 kali 10 pangkat min 3 ampere. Okay, for the question number 3, solve the problem present and find current from 1 to 1. Okay, the first, we change the circuit to Y. So, bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian kita masukkan rumusnya yaitu untuk rangkaian, untuk RA, yaitu R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R3. Kemudian kita masukkan nilai masing-masing yaitu 12 dikali 18 per 12 ditambah 18 ditambah 6 sama dengan 216 per 36 yang bernilai 6 ohm. Untuk RB dan RC sama juga rumusnya yang sama seperti sebelumnya, dan untuk RB mendapatkan nilai yaitu 2 ohm dan untuk RC mendapatkan bernilai 3 ohm. For the resistor R4 and R5, of course, remain the same at 18 and 12 ohm. And then analysis of the current circuit as a series or parallel combination. Hasil yang didapatkan ialah untuk RA bernilai 4118 volt dan RB 588,24 volt, dan untuk seterusnya bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian jika sudah didapatkan, for the voltage drop across R4 and R5, of course is exactly the same as the convert circuit. Then this voltage, and we determine the resistor current through repeat use of law ohms dengan rumus I sama dengan E per R. Jadi untuk IR1 kita masukkan nilainya yaitu 4706 volt dibagi 12 ohm, maka bernilai 392,16 mA. Untuk IR2 sama juga rumusnya
didapatkan hasilnya 294,12 mA. Dan begitu juga untuk IR3 dan IR5. Untuk IR3 hasil yang didapatkan 9,4 mA. Dan untuk IR4 didapatkan nilai 294,12 mA. Dan untuk IR5 didapatkan hasil nilai 392,16 mA. So the current one-to-one is IR1, the value 392,16 mA. Okay, then last question, determine the amount of current in each resistor. For the mesh 1, kita mendapatkan nilai yaitu positif 5 volt dikurang 2000 I1 dikurang 1000 dikali I1 dikurang I2 sama dengan 0. Kemudian untuk for mesh 2 didapatkan nilai positif 1000 dikali I1 dikurang I2 dikurang 2000 I2 dikurang 2V sama dengan 0. Kemudian kita then enter each of the obtained equation. And then to begin, multiply our friend and move constant to the right side. From the mesh 1, min 2000 I1 dikurang 1000 I1 ditambah 1000 I2 sama dengan min 5. Sedangkan pada mesh 2 yaitu positif 1000 I1 dikurang 1000 I1 dikurang 2000 I2 sama dengan positif 2. Kemudian kita combine like terms to get a tidy system of equation. So for the mesh 1, min 3000 I1 ditambah 1000 I2 sama dengan min 5. Dan mesh 2, positif 1000 I1 dikurang 3000 I2 sama dengan positif 2. Kemudian masing-masing kita balance for the equation. Kemudian untuk mesh 2 kita kalikan 3. Sehingga mesh 1 min 3000 I1 ditambah 1000 I2 sama dengan min 5. Dan mesh 2 3000 I1 dikurang 9000 I2 sama dengan positif 6. Jika dijumlahkan akan bernilai min 8000 I2 sama dengan positif 1. Kemudian kita bagi sehingga I2 bernilai min 0,125 mA. And then untuk mesh 1 kita masukkan kembali nilai persamaan mesh 1 yaitu 3000 I1 ditambah 1000 I2 sama dengan min 5. Kemudian kita gantikan untuk angka I2 menjadi min 0,125 sehingga min 3000 I1 ditambah 1000 buka kurung min 0,125 sama dengan min 5. Sehingga min 3000 I1 sama dengan min 5 ditambah 0,125. Jadi untuk nilai I1 bernilai yaitu min 4,875 dibagi min 3000 bernilai positif 1,625 mA. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Thank you. Okay, thank you for our presenter, Ali. So now we are at the second session, namely the question and answer session. So for our friends, if you have any questions, you can ask us, and also you can write down your questions in Schoology. Time is yours. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan untuk presentasi dari Ali? Saya ingin bertanya, Nora. Baik, silakan Andreas. Dari presentasi Ali yang tadi, dari nomor 1 ataupun nomor 2, saya ingin bertanya, apakah tegangan yang mengalir pada tiap-tiap resistor itu berbeda satu sama dengan yang lainnya? Jika tidak, apa sih yang menyebabkan aliran arus itu tidak sama pada tiap resistor? Terima kasih. Terima kasih Andreas untuk pertanyaannya. Untuk Ali, apakah pertanyaannya jelas? Dan jika bisa langsung menjawab, dipersilahkan. Baiklah. Thank you Andreas for the question. Saya akan menjawab langsung, yaitu dengan bahasa Indonesia, yaitu tegangan yang mengalir pada tiap resistor itu tidak sama.
tidak sama dengan yang lainnya. Yang menyebabkannya ialah karena perbedaan rangkaian resistor tersebut mungkin disusun seperti seri atau paralel dan juga tergantung berapa besar nilai hambatannya. Namun harga tegangan di setiap resistor jika dijumlahkan akan selalu sama dengan tegangan sumbernya. Bagaimana dengan Andreas? Terima kasih Ali, jawabannya sangat membantu. Baik, terima kasih untuk Ali dan Andreas. Selanjutnya, jika masih ada teman kami yang ingin bertanya, kami persilahkan. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung? Izin bertanya, Nora. Baik, Ade Sarah, dipersilahkan. Ya. Untuk Ali, pertanyaan saya, apa kegunaan dari rangkaian Y and delta? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ade Sarah. Apakah bisa langsung dijawab oleh Ali? Oke, terima kasih Sarah atas pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab, yaitu kegunaan rangkaian Y dan delta adalah untuk membangkitkan suatu aliran listrik melalui pembangkit atau generator agar lebih menjadi efisien apabila ditransmisikan dengan tegangan 3 fase. Jadi maksud 3 fase tersebut artinya terdapat 3 buah sinyal dalam bentuk sinus dan jadi terdapat arus bolak-balik yang masing-masing fasenya berbeda sejauh 120 derajat. Bagaimana dengan Sarah? Baik, terima kasih atas jawabannya Ali. Terima kasih untuk Ali dan Ade Sarah. Selanjutnya, jika masih ada yang ingin bertanya, kami beri waktu untuk 1 atau 2 orang lagi. Apakah masih ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan? Excuse me, Nora. I want to ask about Ali's presentation. All right, Reni, time is yours. My question is, can we solve a problem like our routine task problem without modifying the circuit to Y-form? Is my question clear enough for you, Ali? Pertanyaannya sudah cukup jelas. Saya akan langsung menjawab dengan bahasa Indonesia. Pada tugas rutin 5 kita kali ini, menurut saya tidak bisa. Jadi kita harus memodifikasikannya ke rangkaian bentuk Y yang setara, agar kita dapat mengubah rangkaian jembatan ini menjadi lebih sederhana, menjadi bentuk rangkaian kombinasi seri ataupun paralel. Bagaimana dengan Reni? Okay, I think the answer was clear enough. Thank you, Ali, for your answer. Thank you for Ali and Reni. Selanjutnya kita masih punya 1 kesempatan lagi untuk 1 orang penanya. Jika masih ada, kami beri waktu. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya secara langsung, selanjutnya untuk teman-teman yang lain, boleh untuk menuliskan pertanyaannya di Schoology. Dengan demikian, berakhirlah presentasi dari Ali dengan saya sebagai moderator. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nora. Berikutnya saya Ade Sarah yang akan menjadi moderator untuk presentasinya Nora. Kepada Nora, saya persilakan untuk memulai presentasinya. Nora, time is yours. Baik, terima kasih Ade Sarah.
I am sorry for the misconnection. So now I would like to represent my material. Okay, right. But, nah inilah dia bahasa. Banyak So, good afternoon, sir and friends. Now, in this occasion, I would like to present my material about critical book review or CBR1 by me, the presenter Norada Manik, and I would like to present my material in bilingual using English and Bahasa. So the book I reviewed in this occasion with the title is Electronica and Mechatronica Electronica Dasar is a book by Abdurrahman S. Published on 2017 with the title Electronica and Mechatronica Electronica Dasar published at Jakarta by Direktorat Pembinaan SMK. So in the preliminary, we'll discuss about the reason why I choose this book as CBR task. So in this book, on chapter 2, there is a topic of memahami komponen-komponen elektronika, which we see at book pages 21 up to 55. This is suitable to our material in electricity circuit, especially for our first assignment of routine task 1, that we were asked to list the names, pictures, and symbols of electronic components. Furthermore, related to this task, we have to make CBR tasks, so I decided to use this book because it consists the material related to our task, and the language using in this book is easy to understand. Adapun beberapa komponen elektronika yang dimuat dalam buku ini akan saya tampilkan beberapa, such as the first, lampu indikator, yaitu yang bisa kita lihat di berbagai rangkaian elektronika seperti yang ditampilkan pada gambar. Dan selanjutnya ada voltmeter, yaitu komponen yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Kemudian ada juga jenis-jenis dioda seperti berikut, yaitu yang pertama, dioda penyearah yang berfungsi sebagai penyearah arus AC menjadi arus DC. Kemudian dioda Zener yang menstabilkan getaran arus atau getaran tegangan pada pencatu daya. Yang ketiga ada LED or light emitting diode yang menghasilkan cahaya jika diberi tegangan maju. Dan ada dioda foto or photodiode yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya. Selanjutnya juga ada SCR atau silicon
Once again, I apologize for the connection, the bad connection. Now, I would like to um, continue the presentation. Or maybe one of my friends, could you like to help me to share screen, please? Kirim aja PPT-nya sama saya Nora, biar saya bantu share screen. Baik, sebentar. Okay, thank you, Ayu. Maybe we can start from solenoid. So the first electronic components is solenoid. Solenoid is a type of coil made of a long cable that is tightly wound, and it can be assumed that its length is much larger than its diameter. Next. The next is resistor. Resistors are electronic components that have two pins and are designed to regulate electrical voltage and electric current with a certain resistance that can produce an electric voltage between the two pins. The value of voltage against resistance is directly proportional to the current flowing. The main characteristics of a resistor are its resistance and the electrical power it can conduct. The next. The third is a capacitor. Capacitor is a device that can store energy in an electric field by accumulating an internal imbalance of electric charge. And the fourth, potentiometer, is a three-terminal resistor with a sliding connection, forming an adjustable voltage divider. The next. The fifth is the transformator or transformer is simply a component consisting of copper,
Windings arranged in such a way whose function is to transfer electric power from the primary to the secondary through electromagnetic induction. And the last, the sixth, is inductor. An inductor is an electronic component in the form of a coil composed of a coil of wire. The next. So we are at the main part of this presentation, namely the critical evaluation. So overall, this book gives more advantages than the disadvantages. So here are some advantages of the book. The first, in terms of data updating, this book is fairly up to date because it was revised in 2017, as can be seen in the identity of the book. The second, the material presented is completely related to the electricity circuit course. And we can see in the contents of tables of this book, like I have made in the slide. And the third, the material is presented in detail and clearly, and also in interesting way, which is equipped with schemes, pictures, equations, various colors, tables and diagrams. And the next is number 4. For critical evaluation, it is a good teaching material because at the end of each material, it is equipped with a summary so that it can be used as a review of the material that has been learned for students. There are also assignments in an input format that can hone memory skills, then formative assignments that train students' level of understanding. And there is an answer key also for teachers so that it can be teacher reference as materials of teaching. And the last, this book fulfills one of the characteristics of the 2013 curriculum, namely a learning model with project-based learning with one task with a worksheet format at the very end of each material. The next. So related to the previous part, here are the proof of the critical evaluations, namely for picture 1, 2, 3, and 4 are the proofs for the critical evaluation point 3. There are schemes, equation, table, and picture. And for critical evaluation point 4 also there is a proof, the formative test. And the last picture refers to the last point of critical evaluation, namely the proof of project-based learning task. The next. So through this CBR task, I can conclude that the book with the title Electronic Modules and Basic Electronic Mechatronics has many advantages. This book can be used as reference and can answer the problems that have been carried out in the first routine task of electricity circuit course, which is about electronic components. The weakness of this book is that there are still some electronic components that have not been included in the material. Next. For recommendation, from the review that has been carried out on the book mentioned above, I don't think that there is much that I need to add to improve or complete the material of the book related to electronic components. But I can recommend to add a list of other electronic components that are not in this book yet, such as loudspeakers, microphones, and others. However, one thing for sure is to remain consistent in updating the latest data so that it remains in line with technological advance and developments. So I can recommend this book, the first for students, as a learning material for electricity circuit course because it is complete to our course, and for teachers as a teaching materials related to electricity circuit because it consists of some guides to teach about the material. Next. So now it's time to end the presentation. I am sorry for all the mistakes and misconnections, and thank you for your attention. I give the time back to the moderator. Thank you.
Oke, thank you for the presentation Nora, dan juga terima kasih untuk Ayu yang sudah membantu. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan lebih dahulu kepada Nora. Pertanyaan saya sebelumnya, Nora ada menyebutkan solenoid. Jadi pertanyaan saya itu biasanya dalam rangkaian listrik solenoid digunakan untuk apa? Terima kasih. Apakah mungkin Nora bisa langsung menjawabnya? Dipersilakan. Baik, terima kasih Ade Sarah. Saya akan menjawab pertanyaannya. Biasanya solenoid digunakan untuk apa dalam rangkaian listrik? Jadi sebenarnya solenoid ini merupakan komponen tambahan dalam rangkaian listrik yang digunakan untuk menggerakkan tuas, membuka dan menutup pintu dengan listrik, atau untuk mengoperasikan relay. Jadi contoh nyatanya yang bisa kita lihat itu solenoid itulah yang digunakan pada mobil bertransmisi otomatis yang bisa membuka dan menutup pintu sendiri. Apakah jawaban saya cukup untuk pertanyaan Ade Sarah? Oke, terima kasih atas jawabannya Nora, sudah cukup untuk saya. Berikutnya kepada para audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kepada para audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Excuse me, Ade Sarah, I want to ask. Ya, dipersilakan kepada Reni. For Nora presentation, in PPT there are types of diodes, especially LED and photodiodes. Apart from the appearance, is there any difference between these types? Is my question clear enough for you, Nora? Yes, Reni, thank you. Your questions is clear, but let me answer your questions in bahasa. So, jadi adapun perbedaan dari LED dan fotodiode selain dari bentuk luarnya dan dari segi fungsi juga memiliki perbedaan, yaitu untuk LED berfungsi untuk memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Jadi biasanya LED ini digunakan sebagai sinyal indikator atau lampu indikator. Contohnya itu indikator on-off pada rangkaian elektronika dan juga sebagai lampu-lampu yang berwarna-warni yang biasa kita lihat. Sedangkan untuk fotodiode atau dioda foto berfungsi untuk mendeteksi cahaya. Jadi fotodioda ini dapat mengubah cahaya menjadi arus listrik. Fotodioda dapat mendeteksi cahaya inframerah, cahaya tampak, ultraviolet sampai sinar X. Apakah jawaban saya cukup untuk menjawab pertanyaan dari Reni? Okay, thank you Nora for the answer. Baik, terima kasih kepada Reni yang sudah bertanya. Mungkin kita cukupkan saja sampai di sini presentasi kali ini, dikarenakan waktu yang sudah tidak mencukupi. Jadi bila para audiens yang masih ingin bertanya bisa menuliskan di kolom LMS kita di psikologi. Sekian dari presentasi kali ini, saya tutup dengan ucapan terima kasih dan selamat sore. Saya kembalikan kepada Sir. Ya, terima kasih sudah selesai semua ya presentasi. Halo? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Ya, jadi memang pertanyaan yang belum tertampung secara langsung di presentasi ini nanti bisa disampaikan dan memang harus seperti itu. Ya, semua pertanyaan juga yang disampaikan di sini dituliskan di LMS psikologi, kemudian dijawab supaya nanti ada recordednya juga ya di sana. Ya, saya kira tidak ada masalah lagi. Demikian presentasi untuk hari ini dan supaya nanti bersiap-siap ya untuk yang pertemuan 15 nama-nama juga yang sudah ditentukan dan juga jangan lupa untuk memberikan nilai ya kepada para penilai yang sudah juga ditetapkan.
Saya kira demikian untuk hari ini. Terima kasih. Ya, boleh lab yang sudah selesai, tidak ada masalah, dan mungkin juga masih ada kuliah yang lain. Baik, Pak. Terima kasih, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih, siang, Sir. Pak. Sir, selamat sore, Sir. Terima kasih, Sir. Ya, Selvi, masih ada pertanyaan atau si Cecilia? Supaya roomnya bisa kita tutup. Sir, mohon maaf, Sir. Kami ingin bertanya, Sir. Ya, apa itu? Sir, kami ingin menanyakan tentang tugas KKN kami, Sir. Ya. Apa masalahnya? Kemarin, Sir bilang tugas kami berkumpul, Sir. Apakah ada apa yang kami harus lakukan, Sir, untuk memperbaiki kesalahan kami? Ya, tutup dulu ya.